Assalamualaikum Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai energi dan bentuk-bentuk energi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengklasifikasikan bentuk energi dasar. Yang kedua, kita akan menganalisis bentuk-bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda download e-modul yang ada di link berikut dengan cover sebagai berikut, dan Ananda jangan lupa juga mendownload e-LKPD sebagai berikut. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Coba perhatikan lingkungan sekitar Ananda. Energi apa saja yang sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari? Lalu, kira-kira energi apa yang digunakan oleh kendaraan bermotor? Mari kita simak aktivitas berikut ini. Pagi-pagi, kamu menyalakan lampu kamar, memasak nasi dengan rice cooker, atau menonton TV, bahkan mengecek laptop yang semalam diisi dayanya. Saat di sekolah, proyektor menyala, kipas angin berputar, bahkan bel sekolah juga berbunyi tepat waktu. Semua itu butuh listrik. Listrik membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman. Tapi, dari mana asal listrik ini? Yuk kita telusuri lebih dalam dengan mempelajari tentang energi dan bentuk-bentuknya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Energi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Tanpa energi, tidak ada aktivitas seperti bergerak, berpikir, bahkan bernafas. Dalam fisika, energi diukur dengan satuan joule. Energi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan seperti matahari, air, angin, dan biomasa dapat diperbaharui secara alami. Sementara itu, energi tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi akan habis jika terus-menerus digunakan. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan mengubah energi potensial dan energi kinetik air menjadi energi listrik. Berikut ini prinsip kerjanya secara bertahap. Yang pertama, air dari sungai ditampung di bendungan. Di sini, air memiliki energi potensial karena berada di tempat yang tinggi. Rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana H adalah ketinggian air, G adalah gaya gravitasi bumi, dan M adalah masanya. Yang kedua, saat pintu air dibuka, air mengalir deras melalui pipa besar ke arah turbin. Saat mengalir, air berubah menjadi energi kinetik. Dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana V adalah kecepatan air. Kecepatan juga dipengaruhi oleh debit air, dengan rumus Q sama dengan A dikali V, di mana A adalah luas penampang. Luas penampang ini adalah luas penampang pipa. Yang ketiga, turbin berputar. Aliran air yang deras memutar turbin, dan energi kinetik tadi diubah menjadi energi mekanik. Yang keempat adalah generator menghasilkan listrik, di mana turbin yang berputar terhubung ke generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sehingga listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke rumah-rumah, sekolah, dan industri melalui jaringan listrik. Di sini kita juga dapat menghitung daya listrik yang dihasilkan. P sama dengan mu dikali rho dikali G dikali Q dikali H, di mana mu adalah efisiensinya, rho adalah massa jenis air, G adalah gaya gravitasi bumi, Q adalah debit air,
dan H adalah ketinggiannya. Setiap sumber energi pasti punya dua sisi, manfaat maupun tantangan. Begitu juga dengan PLTA. Mari kita mulai dari sisi positifnya. PLTA termasuk energi terbarukan. Selama air sungai terus mengalir, energi ini tidak akan pernah habis. Selain itu, PLTA tidak menghasilkan asap atau polusi udara. Jadi, sangat ramah lingkungan dan mendukung upaya kita melawan perubahan iklim. Setelah bendungan selesai dibangun, biaya operasionalnya pun cukup rendah. Dan listrik yang dihasilkan bisa digunakan untuk jutaan rumah dan industri. Tapi, tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Pembangunan PLTA membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Bendungan juga bisa mengubah ekosistem di sekitarnya, mengganggu jalur migrasi ikan, atau bahkan memaksa masyarakat sekitar untuk pindah dari tempat tinggalnya. Selain itu, PLTA butuh lokasi khusus. Harus ada sungai besar, aliran air stabil, dan daerah yang memungkinkan dibangunnya bendungan. Jadi, PLTA adalah teknologi yang sangat besar manfaat, asalkan dibangun dengan perencanaan matang dan tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk energi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Semakin besar massa benda dan semakin cepat kecepatannya, maka energi kinetiknya pun semakin besar. Contohnya, kita bisa lihat saat angin berhembus dan mendorong layar perahu nelayan, atau saat bola dilempar dan meluncur di udara. Energi ini juga yang dimanfaatkan oleh turbin angin untuk menghasilkan listrik. Dalam fisika, energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa benda dan v adalah kecepatan geraknya. Energi kinetik tidak hanya terjadi pada benda besar, tetapi juga partikel kecil seperti molekul gas yang terus bergerak. Jadi, setiap gerakan yang terjadi di sekitar kita adalah hasil dari energi kinetik. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya terhadap permukaan bumi. Biasanya diukur dari ketinggiannya. Misalnya, air yang ditampung di waduk atau bendungan berada pada posisi tinggi, sehingga memiliki energi potensial. Ketika air dilepaskan dan mengalir ke bawah, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Semakin tinggi posisi air dan semakin besar massanya, maka energi potensial yang dimilikinya semakin besar. Rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Energi potensial sangat penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga air dan juga dalam kehidupan sehari-hari seperti pada permainan seluncuran, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik. Energi ini sangat penting dalam kehidupan modern karena dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk energi lain seperti cahaya, panas, atau gerak. Misalnya, kita menyalakan lampu, energi listrik diubah menjadi cahaya. Atau saat kita menggunakan blender, energi listrik tadi diubah menjadi energi mekanik untuk memutar pisau blender. Mobil listrik dan kereta cepat adalah contoh nyata dari penerapan energi listrik dalam transportasi modern. Dalam fisika, energi listrik dapat dihitung dengan rumus W sama dengan V kali I kali T, di mana W adalah energi listrik, V adalah tegangan, I adalah arus, dan T adalah waktu. Energi listrik bersumber dari pembangkit listrik.
baik yang berasal dari energi fosil maupun energi terbarukan seperti air, angin, dan surya. Energi kalor atau energi panas adalah bentuk energi yang berkaitan dengan suhu suatu benda. Energi ini mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Energi kalor sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam memasak, memanaskan air, atau menghangatkan ruangan. Dalam fisika, energi kalor dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis zatnya, dan delta T adalah perubahan suhu. Panel surya termal merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan energi kalor dari sinar matahari untuk memanaskan air. Energi ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Oleh karena itu, pemanfaatan energi kalor sangat penting dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan. Berdasarkan cuplikan sebelumnya, kita sudah mempelajari banyak hal. Kita tahu bahwa energi itu sangat penting bagi kehidupan kita, seperti menyalakan lampu, memblender, memasak nasi, ataupun berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita juga mengenal berbagai macam bentuk energi yang ada sekitar kita. Pertama tadi ada energi listrik, energi panas atau energi surya. Yang ketiga ada energi kinetik, dan yang keempat ada energi potensial. PLTA tadi adalah contoh pemanfaatan energi terbarukan. Dengan memanfaatkan air yang mengalir, kita dapat menghasilkan listrik. Yuk, mulai sekarang kita belajar menghargai dan menggunakan energi dengan bijak. Karena masa depan yang cerah dimulai dari energi yang bersih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.